Apapun yang kita percayai, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Ini harus kita pahami, karena banyak dari kita yang memiliki sebuah kepercayaan yang tidak kita sadari, yang semuanya terinstal tanpa memberikan manfaat, tanpa memberikan kebaikan pada diri kita. Dan ini harus kita pahami apapun profesi kita, setinggi apapun tingkat pendidikan kita. Karena banyak dari kita yang memiliki pendidikan yang tinggi, tapi masih memiliki kepercayaan-kepercayaan yang membuat dia hancur, membuat dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak logis. Belum lagi ketika kita mendengar seorang pejabat yang sengaja pergi ke dukun untuk bisa mendapatkan suara yang lebih banyak. Tentu aja ini merupakan hal yang salah dan harus kita sadari. Kepercayaan yang kita miliki mempunyai kekuatan untuk mengangkat diri kita ke tempat tertinggi atau malah menjatuhkan kita ke tempat yang terendah. Kepercayaan-kepercayaan seperti sesuatunya sulit atau bahkan sesuatunya tidak mungkin bisa aja menghambat kita untuk menggapai tujuan kita. Belum lagi ketika kita mempercayai hal-hal yang berbau mistis, maka setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil tidak akan jauh dari hal-hal yang berbau mistis tersebut. Tentu aja kita akan rentan untuk dimanipulasi oleh orang lain. Orang lain yang omongannya tidak bisa kita pegang, tapi karena kita percaya dengan suatu hal, maka sedikit banyaknya kita akan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Dan kalaupun apa yang dia bicarakan itu benar, semuanya bersifat kebetulan. Kalaupun semua tidak kebetulan, pasti ada trik di belakangnya. Akhir-akhir ini, Indonesia dihebohkan oleh kasus Agus Buntung. Dia adalah orang yang secara lihai memanipulasi korban-korbannya dengan hal-hal yang berbau mistis, atau apapun yang membuat orang lain merasa harus melakukan sesuatu. Dan semuanya terjadi karena korban-korbannya telah memiliki kepercayaan yang salah tentang suatu hal. Apapun itu, ditambah dengan kondisi mental yang sedang turun, maka orang-orang tersebut akan rentan untuk dimanipulasi. Dan kita semua tahu, Agus Buntung melecehkan korban-korbannya tanpa menggunakan tangan. Di sini kita juga bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Anthony Robbins, seorang pakar psikologi dari Amerika, memiliki sebuah eksperimen yang menarik tentang hal ini. Kita akan diajarin tentang bagaimana caranya untuk bisa mengerti cara kerja pikiran kita. Caranya sederhana. Kita disuruh untuk melihat barang-barang yang berwarna coklat di sekitar kita. Setelah kita melihat semuanya, maka kita disuruh untuk menyebutkan barang-barang yang berwarna merah. Nah, di sini pikiran kita akan menjadi bingung, karena kita disuruh untuk melihat atau mencari barang-barang yang berwarna coklat. Sementara kita disuruh untuk menyebutkan barang yang berwarna merah. Otomatis, kita akan kesulitan untuk menyebutkan barang-barang yang berwarna merah. Karena sejatinya, pikiran kita akan mencari apa-apa yang dia fokuskan. Nah, eksperimen kedua adalah kita juga disuruh untuk melihat barang-barang yang berwarna merah. Setelah kita mendapatkan barang-barang yang berwarna merah, kita akan menyebutkan barang-barang yang sebenarnya bukan warna merah, tapi karena kita mencari warna merah, kita akan mendapatkan barang tersebut. Tidak sedikit dari kita yang menganggap kalau warna merah marun itu adalah warna merah. Nah, eksperimen kedua ini menunjukkan kalau kita akan mencari suatu hal yang sebenarnya tidak ada, tetapi kita ada-adakan. Kita buat sesuatunya menjadi ada, padahal tidak ada. Ini sangat penting untuk dipahami, karena kedua eksperimen ini akan membuat kita memahami dan mengerti cara pikiran kita bekerja, sehingga kita bisa memanipulasi pikiran untuk mengerjakan hal yang lebih baik. Kita juga memahami pentingnya suatu kepercayaan terhadap kehidupan kita. Inilah yang dilakukan oleh Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Selain terkenal sebagai seorang inovator, dia juga terkenal sebagai seorang yang halu. Tidak sedikit karyawannya yang mengeluh. Seringkali dia memaksa karyawannya untuk mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak mungkin untuk dilakukan. Saking tidak mungkinnya, dia dianggap sebagai orang yang hidup di dalam kepalanya sendiri. Atau zaman sekarang, biasa disebut dengan orang-orang yang halu. Orang-orang yang menganggap apa-apa yang dia percayai sebagai suatu hal yang benar. Sehingga dari sanalah,
Banyak inovasi yang baik itu terjadi. Kita semua melihat komputer pribadi di rumah kita, atau bahkan gadget seperti tablet atau HP layar sentuh. Semuanya berasal dari inovasi yang dilakukan. Nah, apa bedanya Steve Jobs dengan orang-orang yang menjadi korban dari si Agus Buntung? Mereka memiliki kepercayaan, tetapi kepercayaan yang dimiliki oleh Steve Jobs membuat dia menjadi orang yang lebih berguna pada masyarakat, berguna pada dunia. Tentu aja, ini merupakan suatu hal yang harus kita bangun setiap harinya. Kita harus secara sadar mengisi pikiran kita dengan kepercayaan yang baik, sehingga tindakan kita akan baik pula. Nah, dari tindakan yang baik, maka hidup kita akan menjadi lebih baik pula. Semuanya berawal dari kepercayaan yang baik, walaupun kepercayaan tersebut terkesan halu di mata orang lain.